Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan di pagi hari ini. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan mengawali setiap aktivitas kami. Kami mau menyerahkan hidup kami melalui persekutuan kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dengan baik, dengan benar, dan kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya ke-1 sampai ayatnya ke-13. Bunyinya demikian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah memahami disiplin gereja. Kekristenan memang sangat mementingkan aspek kerohanian, namun hal ini tidak membuat kekristenan mengabaikan moralitas. Orang yang kerohaniannya sehat akan menghasilkan moralitas yang baik, sehingga kehidupannya mencerminkan kesucian Kristus dan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Beberapa orang suka mengupamakan kehidupan orang Kristen sehari-hari sebagai Alkitab yang terbuka yang dibaca banyak orang. Itulah sebabnya disiplin gereja akan menjadi bagian penting untuk kehidupan internal seorang Kristen dan juga kehidupan eksternal seorang Kristen. Semua manusia telah berdosa, bahkan seorang Kristen pun masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi dosa yang terus-menerus dilakukan oleh seorang Kristen perlu dikenakan disiplin gereja. Itu sebabnya pentingnya disiplin gereja terhadap semua pelanggaran-pelanggaran yang terus dilakukan. Dan itulah yang disampaikan Paulus di bacaan kita pada hari ini. Paulus terang-terangan menyebutkan dosa yang ada di jemaat Korintus, yaitu dosa percabulan, di mana ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kemungkinan besar frasa ini merujuk kepada ibu tirinya. Jadi seseorang mengambil ibu tirinya menjadi istrinya. Tindakan perzinahan ini bukan sekedar berbuat zina dalam satu kali saja, melainkan dilakukan terus-menerus. Dosa percabulan ini sudah sangat melampaui batas. Bahkan menurut hukum kafir itu merupakan pelanggaran yang besar, apalagi hukum kekristenan. Dari sudut pandang orang Yahudi sendiri, hubungan semacam itu merupakan pelanggaran yang serius terhadap hukum ilahi. Dapat dibaca di dalam Imamat pasal 18 ayat 8.
dan juga di dalam Ulangan pasal 22 ayat 22 jelas melarang hal itu. Dan menurut tradisi rabi, pelanggar itu dapat dikenakan hukuman dilempar dengan batu. Nah, yang membuat situasinya menjadi semakin genting seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat pertama adalah hubungan seksual tersebut tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi begitu mirisnya kehidupan orang percaya atau jemaat di Korintus ini. Sekalipun demikian, mereka tetap santai dan memegahkan diri. Kemerosotan moral ini tidak hanya dikenal di dalam gereja itu sendiri, tetapi juga terdengar luas kepada gereja-gereja yang lain. Di mata Paulus, dosa ini sangat serius, tetapi bagi jemaat Korintus, mereka menganggapnya sepele. Mereka tidak berduka cita, tetapi mereka memiliki sikap hati yang sombong. Bahkan terhadap dosa ini mereka toleransi atau kompromi. Tidak ada jemaat yang saling mengingatkan, justru membiarkan dosa itu di dalam jemaat itu. Menurut Paulus, tindakan toleransi atau kompromi terhadap dosa ini justru menambah dan menunjukkan kemerosotan moral mereka. Bahkan lebih ngeri dari yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan pentingnya disiplin gereja dengan tujuan supaya hal-hal seperti ini tidak membawa pengaruh buruk terhadap jemaat yang lain. Dalam hal ini Paulus memikirkan dua hal. Yang pertama, tindakan tersebut menyebabkan gereja kehilangan kesaksiannya, apalagi kalau hal itu sudah diketahui oleh banyak orang. Dan yang kedua adalah tindakan ini dapat menyebabkan orang lain tergoda untuk menirunya, bahkan menjadi alasan pembenaran diri bagi tindakan dosa yang mereka lakukan. Mereka berkata, mereka boleh, kenapa kami tidak boleh melakukan dosa itu? Harusnya sah-sah saja. Paulus mengatakan di ayat yang kelima, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini merupakan kalimat yang sulit dipahami, tetapi mungkin pengertian yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bahwa orang ini akan diperlakukan secara khusus, di mana dia perlu diasingkan dari kumpulan orang percaya. Dia mungkin harus mengalami pembinaan dan lain sebagainya. Dia harus tahu dan merasa malu atas dosa-dosanya. Bahkan Paulus di suratnya yang lain mengatakan jika ada orang yang berdosa, melakukan dosa, kemudian dia ditegur dan tidak mendengarkan nasihat itu, maka orang ini harus dikeluarkan dari jemaat dan jangan bergaul dengan dia. Itulah mengapa Paulus mengatakan pentingnya disiplin gereja bagi umat Tuhan, agar mereka menjaga moral mereka di hadapan Tuhan dan juga di hadapan banyak orang. Beberapa hal yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, iman harus selaras dengan perbuatan. Jangan hanya percaya saja, melainkan juga menghasilkan moral yang benar. Yang kedua, jangan kompromi dengan dosa. Dosa ya tetap dosa. Jangan karena orang itu sudah baik dengan kita, akhirnya kita sungkan untuk menegur dosanya. Misalnya ada orang yang sering menolong kita, sering berelasi baik dengan kita, tapi suatu hari dia ketahuan selingkuh dan kita bilang ya sudah nggak apa-apalah, anggaplah kita tidak melihatnya. Hal ini kita sedang kompromi dengan dosa. Yang ketiga, disiplin gereja itu penting. Kita harus memiliki pengertian bahwa disiplin gereja diadakan sebagai tindakan yang penuh kasih. Sebagai gereja yang komunal, kita tidak boleh berkata bahwa udahlah apa yang dia lakukan adalah urusannya. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Itu tidak benar di mata Tuhan. Ketika salah satu anggota gereja kita jatuh dalam dosa yang terus-menerus ia lakukan, maka pemimpin gereja harus bertindak. Kalau misalkan ada orang yang kita cintai jatuh dari tangga, apakah kita berkata, oh itu urusanmu? Saudara kita ketabrak mobil dan terhempas di jalan, terus kita berkata itu urusanmu? Kan tidak, kita pasti menolong dia. Demikian juga di dalam gereja secara komunal. Dosa orang kafir adalah urusan Allah, tetapi dosa orang percaya di dalam gereja adalah urusan gereja itu sendiri. Tindakan disiplin ini sebenarnya bukan didasari pada kebencian, karena tujuan dari semua ini adalah untuk kebaikan, agar orang ini sadar atas anugerah Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia mensyukuri dengan moral yang baik. Karya Kristus memang harus terus-menerus menjadi fokus dalam hidup kita. Kita bukan hanya mengingatnya, tetapi juga merayakannya dengan tindakan yang benar. Dalam sebuah persekutuan orang percaya, prinsip ini harus dipegang. Sebagai tubuh Kristus,
kita tidak boleh berkompromi dengan dosa apapun. Kita harus berduka cita karena dosa tersebut. Kita perlu membiasakan diri saling menegur di dalam kasih. Jika semua ini tetap tidak membuat seseorang bertobat, maka gereja harus mengambil sikap tegas terhadap orang itu. Bisa melalui pembinaan atau yang dikatakan oleh Paulus, menjauhkan orang itu dari kumpulan jemaat lainnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.